Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Rahmada dengan NIM 20051204003 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Apa itu standarisasi jaringan komputer? Standarisasi jaringan komputer merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini juga bisa disebut dengan aturan main untuk jaringan komputer. OSI atau Open System Interconnection. Pada tahun 1970-an, para staf ahli di berbagai perusahaan software atau digital dan IBM dan perusahaan besar lainnya telah mengembangkan sebuah arsitektural jaringan yang berupa model. Akan tetapi, program tersebut tidak berjalan dengan baik karena perbedaan protokol dan format data yang dibuat oleh masing-masing perusahaan. Dan pada tahun 1980-an, ISO atau International Organization for Standardization menyelesaikan masalah tersebut dengan menciptakan model arsitektural jaringan yang bernama OSI. Tujuannya untuk menjembatani proses komunikasi data melalui kerangka logika yang terstruktur. Dengan begitu, para desainer jaringan dapat memahami metode, jenis protokol maupun tiap layernya. OSI Layer. OSI Layer merupakan model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI Reference Model ini memiliki 7 layer atau lapisan, dan setiap layernya mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Yang pertama ada Application Layer, merupakan lapisan ketujuh. Application layer merupakan pusat terjadinya interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja dengan menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Application layer ini mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan juga membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang ada di application layer ini ada HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Yang kedua ada presentation layer, ketujuh. Fungsinya untuk menerjemahkan data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang ada di dalamnya adalah SSL, TLS, dan lain-lain. Lalu ada session layer. Ini lapisan kelima. Fungsinya untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Protokol yang ada pada layer ini adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Lanjut, ada transport layer. Fungsinya untuk memecah data ke dalam paket-paket serta memberikan nomor urut ke dalam paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada tingkat ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket telah diterima dan dengan sukses. Selain itu, transport layer ini juga mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Protokol yang ada pada layer ini adalah TCP. Lalu ada network layer. Fungsinya untuk mendefinisikan alamat-alamat IP. Juga membuat header untuk paket-paket dan melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol yang ada pada layer ini adalah IP. Lanjut, kemudian ada data link layer. Fungsinya untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Pada layer ini juga dilakukan koreksi kesalahan, flow control, dan pengalamatan hardware seperti halnya pada MAC address atau Media Access Control Address. Juga berfungsi untuk menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Protokol pada layer ini adalah PPP. Ada physical layer. Ini lapisan yang pertama.
Fungsinya untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tingkat ini juga mendefinisikan bagaimana NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP atau IP merupakan protokol standar yang mengatur komunikasi data komputer, baik proses download maupun upload data di internet. TCP atau IP ini dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an. TCP atau IP menggunakan skema pengalamatan yang sederhana atau disebut juga sebagai alamat IP atau IP address. TCP atau IP ini bersifat routable, yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem berbeda, seperti Microsoft Windows dan keluarga Unix, untuk membuat jaringan yang heterogen. Protokol ini banyak digunakan dalam pertukaran data dalam jaringan internet global. TCP atau IP layer. TCP atau IP ini memiliki 4 layer. Yang pertama, ada application layer, bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP atau IP. Protokol yang ada pada layer ini adalah HTTP, SMTP, SNMP, DNS, DHCP, FTP, dan lain-lain. Kemudian ada transport layer. Fungsinya untuk mengadakan komunikasi antara dua komputer dan mengirimkan paket. Protokol yang ada pada layer ini adalah TCP dan UDP. Lanjut, ada internet layer. Internet layer bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan atau routing dan enkapsulasi paket-paket data jaringan menjadi paket-paket IP. Protokol pada layer ini ada IP, ARP, ICMP, dan IGMP. Lalu ada Network Interface Layer, bertanggung jawab untuk meletakkan frame-frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan. TCP atau IP dapat bekerja dengan banyak teknologi transport. UDP, User Data Protocol. UDP ini salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Cara kerjanya, terdapat sebuah channel yang berfungsi sebagai pendukung host untuk dapat bertukar data. Channel tersebut membutuhkan sebuah aplikasi di perangkat untuk bisa tersambung ke UDP, sekaligus menyediakan IP dan nomor port dari host tujuan. Dan UDP akan mengirimkan beberapa data dalam waktu yang bersamaan. Port merupakan mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port ini bisa mengidentifikasi aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP atau IP. Sehingga, port juga mengidentifikasi sebuah proses tertentu di mana sebuah server dapat memberikan sebuah layanan kepada klien atau bagaimana klien dapat mengakses sebuah layanan yang ada dalam server. Port dapat dikenali dengan angka 16 bit atau 2 byte yang disebut dengan port number dan diklasifikasikan dengan jenis protokol transport apa yang digunakan ke dalam port TCP dan port UDP. UDP dan TCP. Dilihat dari penomorannya, port UDP dan TCP dibagi menjadi 3. Yang pertama ada well-known port. Well-known port ini awal mulanya berkisar 0 sampai 255, tapi kemudian diperlebar untuk mendukung antara 0 sampai 1023. Port number yang
termasuk ke dalam well-known port, selalu merepresentasikan layanan jaringan yang sama dan ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority atau IANA. Well-known port ini didefinisikan dalam RFC 1060. Protokol yang ada pada well-known port ini ada FTP, SMTP, HTTP, dan IMAP. Lalu ada register port. Register port digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Register port ini dikenal dan didaftarkan oleh IANA, tapi tidak dialokasikan secara permanen, sehingga vendor lainnya bisa memakai port number yang sama. Pada port ini, range-nya berkisar dari 1024 hingga 49151. Yang terakhir ada Dynamically Assigned Port. Dynamically Assigned Port ini merupakan port-port yang ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan. Pada port ini, range-nya berkisar dari 1024 hingga 65.536 dan dapat digunakan atau dilepaskan sesuai kebutuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.